anak domba Allah dipuji, dipermuliakan di tempat ini Bapa. Kami mengucapkan berkat atas tempat ini. Kami mengucapkan berkat atas kota kami. Kami mengucapkan berkat atas Indonesia, bahkan bagi seluruh bumi Bapa. Dan biarlah hanya Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan di atas bumi, di atas dan di atas surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat Tuhan yang memperlengkapi kami Tuhan Yesus hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini bukanlah hari yang biasa, tapi hari yang spesial, di mana kami akan menerima firman Tuhan, di mana kami akan menerima lawatan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus, nyatakanlah sekarang Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita bangkit berdiri. Kami ada yel-yel tadi di sana. Jadi ketika saya katakan Dirgahayu Republik Indonesia, jawabannya haleluya. Jadi di Indonesia sekarang yang khusus yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita tambahkan melayani lebih dahsyat. Amin. Siap untuk deklarasikan ini? Ini adalah kata-kata yang membangun. Amin. Mari kita deklarasikan. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, melayani lebih dahsyat. Sekali lagi. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, melayani lebih dahsyat. Haleluya, berikan komen bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya sangat bersuka cita karena negara kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Dan saya percaya ini Indonesia luar biasa punya kata-kata yang membangun. Dan saya percaya ini juga kata-kata nubuatan, kata-kata profetik, amin, bagi bangsa kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan kita tambahkan melayani lebih dahsyat. Haleluya. Kita baru merayakan 17 Agustus, kira-kira di sini banyak yang ikut lomba nggak ya? Banyak ya? Siapa yang ikut lomba 17 Agustus? Ada Boy Guantis, itu ada Jihu juga angkat tangan dia. Jadi banyak yang ikut lomba, saya juga ikut lomba kemarin. Sebenarnya saya nggak daftar, tapi saya didaftarin lomba cerdas cermat Alkitab. Walaupun saya nggak jauh banyak, tapi kami juara 1. Jadi saya senang karena saya ikut satu lomba itu dan itu juara. Saya juga nggak nyangka karena yang banyak jawab juga teman saya. Tapi luar biasa ketika udah 3 tahun ya, ini tahun ketiga di mana Indonesia merayakan 17 Agustus ini di dalam pandemi ini. Dan sekarang lebih baik lagi daripada 2 tahun sebelumnya yang waktu corona lagi tinggi-tingginya pandemi waktu itu. Tapi sekarang kita dapat merasakan lagi gimana semaraknya 17 Agustus yang ada di Indonesia. 17-an masa sekarang apalagi udah 77 tahun, bagi sebagian besar orang kerasanya di perayaannya saja. Maksud saya oke, dulu tuh 17 Agustus itu betul-betul mungkin yang memperjuangkannya ketika 17 Agustus lagi mereka merasa kayak wow, karena ini yang mereka perjuangkan, karena ini yang mereka betul-betul rasakan. Tapi bagi sebagian orang sekarang apalagi udah 77 tahun, nggak usah jauh-jauh, bagi saya aja, saya belum pernah merasakan itu bagaimana memperjuangkan waktu mereka memperjuangkan kemerdekaan itu. Mungkin sekarang, mungkin opung saya kalau saya hitung-hitung, opung saya masih balita waktu kemerdekaan. Jadi saya nggak tahu itu dia rasakan atau enggak. Mungkin opungnya Bapak Ibu Saudara merasakan juga itu gimana kemerdekaan. Tapi hari-hari ini saya merasakan wow, terasa kemerdekaannya itu perayaannya ya.
Lalu apa yang membuat kita yang lahirnya ini pasca kemerdekaan bisa merasakan sendiri apa yang kita tidak alami? Kan lahir-lahir tahu-tahu kita udah merdeka gitu kan, nggak ada yang lahir waktu sebelum merdeka. Nah, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang lumayan serupa dengan apa yang kita bahas barusan dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Mungkin firman ini udah sering diberitakan, apalagi ada merdeka-merdekanya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. 30 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya sudah dapat, amin? Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi dikatakan di ayat itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di ayat 33 kita mau lihat dulu sebenarnya keadaan atau situasi apa sih yang sedang terjadi dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi saat itu banyak yang mengaku kalau mereka adalah orang percaya, apalagi mereka mengatakan kami keturunan Abraham, dengan label keturunan Abraham. Banyak yang mengaku kalau mereka adalah orang percaya. Tapi kalau kita baca satu pasal itu, Tuhan itu sudah menyatakan dirinya secara gamblang, maksudnya secara terang-terangan, bahkan sudah melakukan mujizat Tuhan waktu itu. Tapi mereka tidak percaya kalau Tuhan yang saat itu mereka lihat, Tuhan yang waktu itu turun ke dalam dunia itu betul-betul dari Bapa. Mereka nggak percaya. Lalu mereka yang mengaku percaya ini, mereka juga yang mengatakan di ayat 33 ini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Bahkan di ayat-ayat setelah ini pun, kalau dibaca lebih lanjut, mereka bersikeras mengatakan bahwa Bapa mereka adalah Abraham. Bapa kami ialah Abraham gitu, maksudnya mereka keturunan Abraham. Lalu mungkin kalau kita bandingkan ke diri kita sekarang, mungkin kita ada yang merasa kayak, oh ya saya lahir ini udah Kristen, saya lahir bukan agama lain kok, saya lahir orang tua saya orang yang percaya, nenek moyang saya nyampe ke atas-atas semuanya udah orang percaya. Jadi orang yang lahir percaya itu mungkin dia tumbuh dalam keluarga yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, ataupun maupun yang nggak taat amat, tapi tetap judulnya Kristen dari lahir, merasa agak berbeda dengan orang yang bukan dari lahirnya Kristen, yang dulunya mungkin menyembah Allah lain. Tapi apa yang bisa kita lihat dari sini? Dalam hal ini di ayat yang ke-33 tadi, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi di ayat ini, mereka kalau kita lihat seperti gak sadar bahwa mereka diperhamba oleh sesuatu. Ini Tuhan yang ngomong sendiri sama mereka. Tuhan yang langsung ngomong sama mereka kalau oke, sebentar.
Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini mereka datang nih ya, berombol orang yang mengaku percaya. Jikalau di ayat yang ke-31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tapi waktu mereka mendengar itu, mereka merasa, emang aku harus gimana gitu? Dijawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan kami nggak pernah diperhamba sama siapapun, nggak pernah menjadi hamba siapapun. Kok bisa Tuhan berkata kami akan merdeka? Merdeka dari apa? Kami nggak pernah dihamba apapun, katanya gitu. Kalau dibahasakan. Lalu emang orang kayak kami ini bisa diperhamba dengan apa? Ini menunjukkan bahwa ketidaksadaran mereka terhadap hal yang memperhamba mereka, yaitu dosa. Seringkali hal yang membuat kita stuck di dalam situ-situ aja gitu, adalah tidak sadar. Atau yang lebih parah, kompromi terhadap dosa. Merasa itu bukan dosa, karena semua orang buat itu kok, jadi kayaknya itu bukan dosa. Maksudnya itu masih bisa ditoleransi, itu bisa nggak terlalu... kalau orang lihat itu nggak terlalu jahat banget lah gitu kan. Nah ini cukup jelas terlihat bahwa sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka masih dikuasai dosa. Bahwa mereka belum benar-benar merdeka. Yang seperti saya katakan mereka keturunan Abraham yang mungkin sering mendengar tentang Yesus. Mungkin juga mereka juga sudah diajarkan firman. Tetapi walaupun Tuhan bersama-sama dengan dia, mereka tidak mengenal Tuhan. Walaupun mereka melihat Tuhan live, secara fisik, tapi mereka tidak tahu, tidak mengenal bahwa dia adalah Tuhan yang diutus oleh Allah. Bahkan akhir dari pasal 8 ini, saking mereka merasa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, mereka melempari Tuhan dengan batu. Tapi Yesus dalam keadaan seperti itu pun selalu ada kabar baik. Dan yang diberitakan dan apapun yang tidak menghalangi dia untuk memberitakan tentang kabar baik itu. Katakan samping kanan kiri, ini kabar baiknya. Haleluya. Bahwa apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah benar-benar merdeka. Katakan benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang daripada Tuhan yang akan membawa kita tidak dikuasai lagi oleh iblis atau dengan kuasa dosa. Jadi untuk menjadi benar-benar merdeka, kita baca di ayat yang ke-31 dan 32, katakan kita baca bersama-sama 2-3 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Orang Yahudi yang mengaku percaya ini mengatakan bahwa mereka sudah tahu kebenaran. Dan beralasan keturunan Abraham, berlabel keturunan Abraham yang sudah pasti belajar firman, dan juga sudah percaya sejak kecil. Tapi nyatanya mereka tidak mengenali Yesus yang sudah turun ke dunia. Yang sudah jelas-jelas ada di depan mereka, tapi mereka tetap menyangkalnya. Tapi untuk menjadi orang yang mengetahui kebenaran, kita harus lebih dulu harus tetap di dalam Dia. Katakan tetap di dalam Dia. Ayat 31 tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi seorang murid melewati proses pembentukan, proses dari awal. Mungkin kalau misalnya di Indonesia dari playgroup atau TK, satu persatu langkahnya maju, satu persatu dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA, dan itu butuh proses yang panjang. Bedakan dengan kayak seminar cuma yang sekali jalan gitu. Bukan, makanya kita perlu selalu belajar tetap pada firman Tuhan sebagai bentuk
ketaatan kita dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita untuk mengetahui kebenaran. Katakan mengetahui kebenaran. Itu poin pertama kita. Dan saya percaya juga kalau kita sudah bersedia untuk mengikuti dan tinggal tetap di dalam firman Tuhan, Tuhan akan pakai Indonesia, terutama orang-orang yang ada di tempat ini sekarang, semua orang yang mendengarkan ini, untuk menjadi orang-orang yang dimerdekakan, orang yang penuh kasih akan Allah, oleh sebab kita mengetahui firman dan kebenaran itu. Jadi orang-orang Yahudi tadi, mereka mengetahui firman, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengetahui firman, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Tapi biarlah hari ini ketika kita mengetahui firman, mari kita melakukannya, amin. Karena saya yakin kalau kita mengetahui kebenaran Allah yang kuasanya itu bisa membebaskan, kita akan mengasihi dengan luar biasa. Tindakan simpel, mengasihi. Dan orang-orang yang mengasihi Allah seringkali mendapat nilai plus, menurut saya, di tempat di mana ia bekerja. Karena apa? Karena semua yang dilakukannya adalah atas dasar kasih kepada Allah. Mereka bukan melakukannya untuk dunia, mereka bukan melakukannya untuk siapapun, tapi mereka melakukannya untuk Allah. Amin. Saya mengenal satu orang, bukan dari GKRI, bukan dari gereja karismatik juga, mungkin gereja yang kita anggap ya umum gitu, umum. Kayaknya semua orang bergereja di situ. Tapi dia orang yang benar-benar taat. Dia orang yang benar-benar jujur. Saya merasa dia benar-benar orang yang di dalam Tuhan. Kenapa? Dimanapun dia ditempatkan, bahkan dulu di sekolah, sampai waktu dia kuliah, bahkan juga dia bekerja, dia selalu menjadi orang yang terpercaya. Kenapa? Karena dia jujur. Bahkan di pekerjaan dulu dia bukan pekerjaan yang sekarang, dia dulu pekerjaannya masih rendah lah bilang gitu. Masih belum bisa dianggap layak, tapi dia menjadi orang kepercayaan di situ. Di tempat yang kecil pun, dia bisa menjaga kepercayaan bosnya. Kenapa? Karena dia orang yang jujur. Dia nggak mau melakukan hal-hal yang cemar. Karena dia mengetahui kebenaran. Itulah contoh orang yang mengetahui kebenaran dan melakukannya. Amin. Siapa yang rindu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan? Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup penuh integritas di dalam Tuhan. Dia tidak akan hidup mengasihani diri sendiri. Saya mau katakan bahkan melayani Tuhan di gereja ini juga harus dilakukan terutama atas dasar kasih. Mencintai Tuhan, mencintai gereja ini, mencintai kebenaran Tuhan. Juga saya mau katakan penata layan, kita yang sudah melayani di tempat ini, bagi kita semua termasuk saya, kalau ada di antara kita yang melakukan pelayanan tapi bukan dengan kasih Tuhan, saya berani katakan mending tidak usah. Kalau kita melayani Tuhan, biarlah orang dapat melihat kita mengasihi Tuhan. Biarlah orang bisa melihat kita melakukan ini atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Gak apa-apa, orang lain boleh tidak menghargai kita. Orang lain boleh tidak mengapresiasi kita, karena bukan itu yang kita kejar, amin. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kasih kepada Kristus, semua waktu kita, ini saya dengar waktu itu, saya lupa di mana, cuma saya dengar, tanpa kasih kepada Kristus, semua waktu kita untuk mentaati firman Tuhan, hanya merupakan legalisme. Jadi itu tidak ada artinya, hanya kayak ya udah formalitas. Harus begini kan di gereja, harus begini kan di gereja. Tapi orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, tanpa peraturan pun, tanpa didisiplin pun, atau apapun, dia pasti punya hati yang selalu rendah hati untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan pelayanannya, amin. Jadi hari ini mari kita ingatkan kembali, mari kita introspeksi diri sendiri, tanyakan dalam hati kita sendiri, apakah aku sungguh melakukan ini dengan kasih kepada Tuhan Yesus? Apakah aku benar-benar melakukan pelayananku, pekerjaanku, sekolahku atas dasar kasih dengan Tuhan Yesus? Karena aku mengetahui kebenaran firman Tuhan. Amin.
Eh, yang kedua, bagaimana untuk kita benar-benar untuk merdeka? Mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Lebih lagi katakan mengalami Tuhan. Saya baca lagi ayat 33. Ayat 33 tadi, kami adalah keturunan Abraham, jawab mereka, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Sekali lagi mereka orang-orang keturunan Abraham. Mungkin mereka sudah percaya dari kecilnya. Dan mereka sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan, mendengar tentang Yesus. Tapi apa yang akan membuat kita merdeka dari dosa dan kuasa jahat? Bukan hanya dengan mengetahui itu, tapi dengan mengalami Tuhan sendiri. Katakan mengalami Tuhan sendiri. Kapanpun kita bisa aja pergi untuk mengalami Tuhan. Apalagi di tempat ini. Katakan tempat ini. Katakan tempat ini. Tempat ini yang menjadi tempat kita berulang kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita jangan pernah ragu untuk membuka hati kita. Dalam penyembahan, hilangkan semua gengsi, hilangkan semua rasa, oh ya udah di gereja harus menyembah Tuhan. Itu bukan suatu keharusan yang didikte, tapi biarlah buka hati kita, Tuhan aku mau mengalami Tuhan hari ini. Tuhan aku mau mengalami hadirat Tuhan hari ini. Karena itu tidak bisa dilakukan hanya dengan karena WL suaranya bagus atau dengan musik yang sedikit pun gak miss, yang buat kita kalau keyboard, Bang Borgo rasanya kalau main keyboard rasanya hatiku, bukan itu yang menggerakkan kita. Tapi hadirat Tuhan itu kita sendiri yang membuka hati kepada Tuhan supaya kita mengalami sendiri. Amin. Oke, oleh sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, buka hati kita. Amin. Katakan kepada samping kanan kirinya, buka hati kita. Amin, untuk Tuhan. Yang ketiga, tidak bisa kita merdeka atau lepas dari sesuatu yang kita tidak sadar itu mengikat kita. Jadi kita harus menyadari hal yang mengikat kita. Katakan menyadari hal yang mengikat kita. Dengan itu kita bisa melepasnya. Dengan apa? Perkataan yang penuh dengan kuasa. Masih ingat 5 poin yang disampaikan Pastor Jimmy untuk mengalami terobosan? Masih ingat? Kami kemarin kalau di Komsel selalu ngomongin ini, jadi saya mau minta Pak Daniel lagi. Pak Daniel udah hafal katanya 5 poin untuk mengalami terobosan. Ayo, Pak Daniel kemarin soalnya udah maju. Ada yang masih ingat? Saya kasih clue. Yang pertama, percaya. Lalu yang kedua, perkatakan. Yang ketiga, jangan bimbang. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mengampuni. Haleluya. Kayaknya semuanya udah lihat catatannya kembali. Percaya, perkatakan, jangan bimbang, berdoa, mengampuni. Ini 5 hal yang disampaikan untuk kita mengalami terobosan. Wow. Saya waktu itu benar-benar diberkati di mana ada poin kelima. Mungkin kita sering dengar, percaya, perkatakan, jangan bimbang, berdoa. Tapi yang terakhir, mengampuni. Untuk mengalami terobosan, kita mungkin percaya, Tuhan kami percaya, Tuhan kami berdoa, Tuhan kami selalu perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Dan kami tidak akan bimbang, Tuhan Yesus pasti bisa. Tapi saya susah Tuhan mengampuni dia. Poin kelima, mengampuni. Kelihatannya simple ya, ya udah orang salah ampuni aja. Tapi apakah kita semua menyadari, sudahkah kita mengampuni orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kita? Semuanya. Untuk mengalami terobosan, mari kita mengampuni orang lain, amin? Mengampuni. Itu adalah hal yang sangat-sangat sebenarnya kalau misalnya kita mau menghadapi terobosan, mari kita cek ulang lagi, apakah saya masih punya orang yang belum saya ampuni ya? Atau saya masih belum rela hati ya? Saya jadi teringat akan firman Tuhan yang waktu
itu seperti raja yang mengampuni atau hutang hambanya ini yang banyak banget, dia nggak apa-apa, ya udah nggak usah dibayar gitu. Karena dia memohon, dia nggak bisa bayar hutangnya kepada raja ini, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Tapi hamba ini ternyata ada yang berhutang sama dia lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada hutangnya, tapi dia nggak mau itu dianggap lunas gitu. Bukankah itu munafik? Bukankah itu merasa kayak dia diberikan pengampunan, tapi dia tidak mau mengampuni? Bayangkan kita sebenarnya tidak layak loh diampuni sama Tuhan. Tapi kita diampuni. Masa kita tidak mengampuni orang lain? Yang mungkin kesalahannya cuma segini sama kita. Kesalahan kita sama Tuhan, dosa kita sama Tuhan diampuni semuanya. Tapi hal yang sekecil ini, mari kita mengampuni satu sama lain, amin. Yang terakhir kita baca ayat yang ke-34 sampai 36. 34 sampai 36. Kayaknya belum terakhir ya. 1, 2, Oke. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Jadi memang orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Katakan hamba dosa. Tapi dikatakan hamba itu artinya kalau kita bisa lihat itu doulos bahasa aslinya. Doulos yang artinya budak. Budak yang tidak bisa semaunya masuk keluar rumah. Itulah kenapa dibilang tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi dia juga tidak bisa seenaknya masuk keluar rumah. Bukan sesuai keinginan dia. Tapi anak punya otoritas, anak punya andil di dalam rumahnya. Jadi walaupun hamba itu beda sama pegawai biasa atau karyawan biasa. Jadi ketika anak dikatakan memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Karena siapa? Bukan kita yang memerdekakan diri, tapi anak, yaitu Tuhan Yesus yang memerdekakan kita, amin. Tapi apakah yang diinginkan anak itu? Apakah yang diinginkan Allah itu? Apakah hanya sekedar itu kita meminta, Tuhan lepaskanlah kami dari ini, Tuhan berikanlah kesembuhan? Apakah hanya itu yang Tuhan inginkan? Tuhan lebih menginginkan hati kita. Hati kita bilang apa sama Tuhan? Apa kita cuma mau kesembuhan? Apakah kita mau kelimpahan? Tapi yang terakhir, kita harus menginginkan pribadi Yesus. Katakan menginginkan pribadi Yesus. Orang-orang Yahudi yang mengaku percaya, mereka tahu kebenaran. Tapi mereka ketika melihat Yesus, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengenal Bapa, pasti engkau mengenal aku. Karena aku yang diutus Bapa. Kata-kataku juga bukan dari aku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Tapi mereka tidak mengenali Yesus, bahkan mereka melemparkan Yesus dengan batu. Tapi biarlah hari ini kita menginginkan pribadi Yesus. Di doa Selasa kemarin kami merayakan, karena itu tanggal 16, besoknya 17 Agustus, kami berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Indonesia. Dan saya mendengar suatu perkataan kesembuhan massal. Wow, saya aminkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya mendengar ada berita-berita di mana naik lagi kasus di Jakarta. Tapi saya rindukan Tuhan, biarlah terjadi kesembuhan massal di Indonesia. Biarlah terjadi kebangkitan di Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita menginginkan pribadi Yesus. Karena ketika sudah ada pribadi Yesus, apa yang tidak diberikan Bapa kepada anaknya? Amin. Menginginkan pribadi Yesus, bukan seperti hanya orang yang hanya percaya konsep agama,
Dan akhirnya yang tadi melempar Yesus dengan batu, maksudnya mungkin sekarang kita nggak melempar Yesus dengan batu, tapi kita hanya paham konsep agama. Tapi mungkin kalau kita mengenal pribadi Yesus itu belum. Tapi mari kita menjadi orang yang benar-benar merindukan pribadi Yesus. Jadi hari ini juga apa yang kita ingin lepaskan? Apa hal yang ingin kita lepaskan? Apakah kita benar-benar mau mengalami Tuhan? Apakah kita orang-orang yang mengetahui kebenaran, kita benar-benar melakukannya atas dasar kasih kita kepada Yesus? Kembali kepada diri kita dan apa yang kita rindukan. Kita mau benar-benar merdeka, tapi biarlah kita juga menginginkan pribadi Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang tim Praise and Worship. Setelah ini kita akan berdoa untuk Indonesia, tapi sebelumnya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena firman-Mu Bapa mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kami mau melakukan semua hal yang kami lakukan atas dasar kasih kami kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan penuh. Kami mau Tuhan Yesus yang terutama, kami ingin pribadi Yesus. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang kami buru-burukan. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus. Buka hati-Mu, buka hati-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan. Kami tidak mau hanya memiliki agama Kristen, tapi kami mau Tuhan Yesus, pribadi Yesus sekarang turun atas kami. Pribadi Yesus dapat kami nikmati sepenuhnya. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu. Hidup kami bagi-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan.
biarlah setiap kami Tuhan, kami orang-orang yang melayani Tuhan, biarlah hati kami Tuhan Yesus selalu mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi gereja ini, mengasihi teman sekerja kami. Amin, Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus. Mari kita yang rindu untuk melayani Tuhan, semuanya angkat tanganmu. Bapa, ini kami Tuhan Yesus, orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Kami orang-orang yang rindu Tuhan dipakai bagi gereja ini, dipakai bagi kerajaan Allah. Tuhan, lihat kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami bukan mau penampilan, kami bukan mau pujian, tapi biarlah Tuhan Yesus tujuan kami untuk menyenangkan Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai kami Tuhan Yesus. Dan yang terutama Tuhan Yesus, biarlah pribadi Yesus yang kami inginkan di setiap hidup kami Bapa. Kami tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi biarlah Tuhan Yesus di rumah kami, di kamar kami, menjadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan juga. Biarlah Tuhan penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan pribadi Yesus. Sehingga semua orang yang melihat kami juga tahu kalau pribadi Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kami orang-orang yang benar-benar merdeka karena anak Allah telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang dimerdekakan oleh anak Allah katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.